wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Suci Febianti dari kelas A7. Kali ini saya memiliki tugas video dari mata kuliah pengantar bisnis. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi perorganisasian. Simak video ini baik-baik ya. Jadi, organisasi adalah kelompok atau struktur yang terdiri dari individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi organisasial, struktur organisasial, dan juga desain organisasial. Yang pertama adalah fungsi organisasial. Jadi, fungsi organisasial adalah fungsi yang dijalankan oleh para manajer untuk membagi-bagi pekerjaan kepada pelaksana sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya yang kedua ada desain organisasial. Desain organisasi adalah suatu pemilihan struktur organisasial yang paling sesuai dengan tujuan, struktur, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, ada struktur organisasial. Struktur organisasial adalah cara suatu organisasi untuk mengatur sumber daya, tugas, dan juga hubungan antara anggotanya untuk mencapai tujuan. Ini juga mencakup pembagian kerja serta koordinasi antar departemen ataupun unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh para manajer dalam proses pengorganisasian. Jadi proses pengorganisasian ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada pembagian kerja. Jadi kita harus membagi seluruh beban kerja menjadi tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Selanjutnya yang kedua ada departementalisasi. Jadi departementalisasi ini mengelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan tugas ke dalam suatu kelompok. Yang ketiga ada pengembangan hierarki organisasi. Jadi kita harus mengembangkan hierarki organisasi yang mengatur pertanggungjawaban masing-masing manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Dalam hal ini, jenjang manajemen yang lebih rendah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada jenjang manajemen yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama adalah lingkungan organisasi. Jadi perusahaan senantiasa untuk menyesuaikan organisasi perusahaan untuk mengikuti perubahan lingkungan. Semakin cepat perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan para manajer menghadapi masalah yang lebih besar untuk memperoleh sumber daya organisasi yang lebih langka. Yang kedua ada strategi. Jadi pada saat perusahaan memutuskan untuk memilih strategi diferensiasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai produk di benak konsumen, maka perusahaan tersebut akan cenderung memilih struktur organisasi yang fleksibel. Yang ketiga ada teknologi. Jadi teknologi merupakan kombinasi dari keahlian, pengetahuan, peralatan, mesin, dan juga komputer yang dapat memproduksi, mendesain, dan juga mendistribusikan barang ataupun jasa. Yang keempat ada sumber daya manusia. Jadi faktor penting lainnya yang mempengaruhi struktur organisasi adalah karakteristik sumber daya manusia yang dipekerjakan oleh perusahaan. Jadi kesimpulannya bahwa organisasi berfungsi untuk mengatur, membagi, dan juga mengkoordinasi sumber daya serta tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan bersama. Fungsi organisasian juga meliputi pembagian kerja, penataan struktur organisasi, pengalokasian sumber daya, dan juga pengawasan pelaksanaan tugas. Jadi semua ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan juga keteraturan dalam mencapai visi dan juga misi organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.